Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini revitalisasi Stasiun Sentral Manggarai yang ada di Jakarta. Revitalisasi Stasiun Manggarai ini sudah berjalan dari tahun 2016 teman-teman, dan telah dikembangkan sebagai salah satu stasiun sentral yang ada di Jakarta, termasuk menjadi bagian dari proyek double track Manggarai Cikarang dengan penambahan jumlah jalur dari semulanya 7 jalur menjadi 14 jalur yang terdiri dari 10 jalur kereta api at grade dan 4 jalur kereta elevated. Stasiun Manggarai ini akan dipersiapkan untuk dapat terintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti LRT, Transjakarta, dan transportasi umum lainnya. Nantinya di kawasan ini teman-teman, di sekitaran Stasiun Manggarai juga akan ditata dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kereta Api bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait dan pemerintah daerah pastinya untuk menjadi kawasan bisnis terpadu sekaligus menata arus lalu lintas menuju ke stasiun. Selain penambahan jalur, di Stasiun Manggarai ini juga akan ada penambahan luas tempat terbuka teman-teman, sebagai tempat bertemu orang lalu lalang di stasiun ataupun konkurs dari yang sekarang sudah ada terbangun. Konkurs akan menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan saat ini teman-teman, sehingga masyarakat akan lebih nyaman saat melakukan transit dan kegiatan lainnya di stasiun ini. Output dan outcome ataupun jangka pendek dan jangka panjang atas proyek double track Manggarai Cikarang ini adalah untuk outputnya sendiri, pemisahan jalur dan layanan penumpang antar kereta api komuter dan kereta api jarak jauh. Yang kedua, pemisahan jalur Bogor Line dan Bekasi Line di Stasiun Manggarai. Yang ketiga, pembangunan overtrack stasiun. Dan untuk outcome-nya ataupun jangka panjangnya, yaitu peningkatan kapasitas jalur kereta jarak jauh dan komuter dari 700 kereta api per hari menjadi 1000 kereta api per hari. Menurunkan headway KRL dari 7 menit menjadi 3 menit. Peningkatan kapasitas penumpang KRL menuju ke 2 juta PNP per hari. Dan peningkatan keselamatan dengan menghilangkan level crossing penumpang di stasiun dan perlintasan sebidang. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan melihat di sekitaran Stasiun Manggarai. Dan kalau kita lihat di bawah ini ataupun pas di depan pelataran dari Stasiun Manggarai ini memang terlihat agak sempit ya jalannya dibandingkan Stasiun Gambir. Dan ini memang menjadi PR ya nantinya untuk DJKI. Dengan kondisi jalanan seperti ini menurut saya kurang ideal memang ya. Karena kalau ada masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api ataupun kereta listrik, ini sepertinya kurang nyaman ya melihat kondisi seperti ini. Dan informasi yang saya dapatkan teman-teman dari lapangan, nantinya di depan kita ini ataupun pas di bawah kita ini akan dilakukan pembebasan lahan besar-besaran untuk memberikan fasilitas pastinya ya, rasa nyaman ke masyarakat yang akan menuju ke tempat ini. Karena jika tidak dilakukan pelebaran jalan, maka masyarakat pun pasti akan kurang nyaman berkunjung di tempat ini, disebabkan salah satunya daerah ini daerah macet. Dan ini saya ngambilnya di pagi hari teman-teman, sekitaran jam 7 jam 8, sehingga sangat terlihat ya kepadatan di jalur ini dibandingkan di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Dan di kanan atas itu adalah pintu air Manggarai ya, yang menjadi salah satu titik poin ataupun titik penyaringan sampah dari Bogor yang akan masuk ke tengah Jakarta teman-teman.
Dan oke, kita akan melipir ataupun menuju ke Balai Yasa ataupun depo di Stasiun Manggarai. Dan ini juga menurut saya menjadi salah satu alasan mungkin ya teman-teman, kenapa Stasiun Manggarai ini dijadikan stasiun sentral di Jakarta dibandingkan Stasiun Gambir. Karena di sini memang sudah ada sejak awal balai yasanya ataupun depo di tempat ini. Dan yuk kita zoom masuk ke dalam, dan inilah situasi terkininya. Dan kalau kita lihat di kiri atas itu pihet-pihet dari peronnya itu sudah terpasang dan menunggu penginstalan girder peron aja teman-teman. Dan untuk slip tracknya ini sudah terpasang ya beberapa bagian. Dan untuk jalur kereta api yang di sisi kiri ini setahu saya ini adalah kereta api ya, bukan KRL teman-teman, yang akan melintas keluar dari Jakarta pastinya antar daerah. Dan di sisi kanan ini kalau kita lihat baru saja masuk KRL ya dari stasiun kota. Dan stasiun Manggarai ini salah satu stasiun yang menjadi titik transit bagi warga ya yang akan ke Bekasi, ke Tangerang ataupun ke Kota Tua teman-teman. Dan yes, ini dia di bawah kita adalah Balai Yasa ya, ataupun depo di stasiun Manggarai ini yang mungkin menjadi alasan terbesar ya dijadikannya stasiun sentral Manggarai ini dibandingkan stasiun-stasiun yang lainnya di Jakarta. Karena kalau kita ambil di stasiun Gambir itu mungkin itu agak kesulitan untuk pembebasan lahannya, karena kita ketahui di sisi kanan dari ataupun sisi barat dari stasiun Gambir itu adalah Monas, Monumen Nasional, dan itu adalah cagar budaya ya, yang tidak ataupun sulit untuk mendapatkan izin untuk pemanfaatan lahan di depan ataupun di tempat tersebut. Dan kalau kita lihat di depan kita ini lokomotif dari kereta listrik ini seperti kereta Tayo ya. Lucu juga, saya juga sempat kaget melihat lokomotif dari kereta listrik itu. Dan itu kayaknya hanya kereta pendorong aja ya, ataupun hanya bersifat membantu aja untuk masuk ke tempat ini. Oke, kita akan menuju lebih masuk ke dalam lagi untuk melihat sekitaran Balai Yasa di tempat ini. Dan di situ kalau kita lihat ada beberapa kereta ya, dan yes, itu terlihat depo KRL Manggarai. Dan ini setahu saya kalau yang ini adalah kereta yang menuju ke bandara teman-teman, karena lebih bagus. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah sehingga pembangunannya cepat selesai. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini, terima kasih Pak Joko Widodo atas kebijakannya. Ini di tahun 2016 dimulai, berarti ada peran gubernur juga ya. Terima kasih untuk Pak Anies Rashid Baswedan atas dukungannya terhadap pembangunan stasiun ini. Terima kasih untuk Pak Heru Budi juga yang melanjutkan estafet dari Pak Anies dan tetap mendukung juga proyek stasiun Manggarai ini. Dan semoga aja proyek stasiun Manggarai ini cepat selesai dan bisa kita rasakan pastinya manfaatnya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.